Bab 249, Kekuatan dalam Keluarga Perkins. Apa yang sedang terjadi? Nyonya Perkins meletakkan kontrak itu dengan penuh keraguan di hatinya. Sementara itu, Yates dan Fanny segera mengambil kontrak itu dan membacanya bersama. Setelah mereka membacanya, tampak ekspresi aneh di wajah mereka berdua. Mungkinkah Hawk telah mengaturnya lagi untuk memberi lebih banyak keuntungan pada keluarga Perkins? Tuan White, apa maksudnya ini? Nyonya Perkins menatap Carson dengan rasa ingin tahu. Begini, Nyonya Perkins, tidak perlu bertanya lagi. Yang bisa saya katakan adalah seseorang yang berpengaruh ada di antara keluarga Anda. Carson melambaikan tangannya tetapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ada aturan untuk pemberian hadiah. Salah satunya adalah jangan banyak bicara. Jika tidak, itu bukan hadiah tapi negosiasi. Carson tidak berani bernegosiasi dengan Sean Lane. Orang yang berpengaruh. Nyonya Perkins tidak dapat mempercayai ucapan Carson dan menjadi bingung. Mungkinkah itu Hawk Eason? Nyonya Perkins, tanda tangani saja kontraknya. Carson melirik Sean diam-diam sebelum membuang muka dengan tergesa-gesa. Oh, baiklah. Nyonya Perkins juga berpikir bahwa ini mungkin benar-benar Hawk yang melakukannya lagi, jadi dia tidak menolaknya. Karena semua orang ada di sini, aku akan bertanya. Siapa yang akan mengurus kesepakatan dengan keluarga White? Tanya Nyonya Perkins seraya mengangkat kontrak itu ke atas. Ah, Nenek, tentu saja aku akan melakukannya. Yates segera mengulurkan tangan untuk mengambil kontrak itu, tertawa saat melakukannya. Semua orang tahu bahwa kesepakatan menguntungkan semacam ini akan menghasilkan keuntungan. Bahkan orang bodoh pun bisa mengaturnya. Jika dia bisa mengurusnya, dia akan memperoleh pencapaian besar untuk dirinya sendiri. Ketika keluarga Perkins membagikan bonus pada akhir tahun, Yates tentunya akan mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak dari kesepakatan ini. Baiklah kalau begitu. Di dalam hatinya, Nyonya Perkins akan selalu memihak pada Yates. Jika tidak ada yang keberatan, aku akan membiarkan Yates menanganinya. Kata Nyonya Perkins dengan perlahan. Sementara itu, Yates telah mengambil pena dan bersiap untuk menandatangani kontrak. Aku keberatan. Tepat pada saat itu, Sean angkat bicara. Begitu dia mengucapkan itu, tatapan semua orang tertuju pada Sean. Nora mengulurkan tangan untuk menariknya di bawah meja. Namun, Sean tampaknya tidak menyadarinya. Apa yang baru saja kamu katakan? Memangnya kenapa kalau kamu keberatan? Baca dan merataplah. Kata Yates acuh tak acuh pada Sean dengan pena di tangannya. Apa ini? Kamu bahkan bukan anggota keluarga Perkins. Berani-beraninya kamu keberatan dengan keputusan kami? Ini urusan kami. Tambah Fanny dari tempat duduknya. Nyonya Perkins mengernyit sebelum bertanya. Apa alasanmu? Sean tersenyum dan berkata, Aku rasa Nora akan menjadi pilihan terbaik untuk menandatangani kontraknya. Begitu dia mengucapkan itu, semua orang tertegun. Namun, Yates segera menanggapi lebih dulu. Sean, kamu benar-benar sangat serakah. Kontrak dengan perusahaan Lemont Medicine sudah diberikan kepada Nora. Apa kamu ingin mengambil yang ini juga? Apa kamu bahkan punya kemampuan untuk melakukannya? Yates membanting pena di atas meja dan menatap Sean dengan marah. Namun Sean bahkan tidak menatapnya. Bagaimana menurutmu, Tuan White? Sean sedikit berbalik untuk menatap Carson. Carson menegang tanpa sadar. Menurut saya, itu masuk akal.
Kontrak ini harus ditandatangani oleh Nona Nora. Carson tidak akan berani membantah Sean dan langsung mengemukakan pendapatnya. Kamu! Yates benar-benar sangat marah. Sean mungkin gila, tapi kenapa Carson ikut-ikutan? Bagaimana Carson bisa mengikuti kata-kata orang bodoh? Tuan White, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan Nora. Jadi kontrak ini. Nyonya Perkins ingin membantu Yates. Namun, sekarang Carson telah menerima petunjuk dari Sean, apalagi yang bisa dia lakukan? Nyonya Perkins, saya tidak ingin mengatakan lebih banyak lagi. Jika kita ingin menandatangani kontrak ini, Nona Nora yang harus melakukannya. Ucapan Carson kasar dan dengan jelas mengutarakan pendapatnya. Sedangkan Nora, matanya perlahan melebar. Dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Dia bahkan tidak ingin bertengkar dengan Yates dan yang lainnya untuk sebuah kontrak. Namun, kontrak itu pada akhirnya jatuh ke pangkuannya. Ini benar-benar rezeki nomplok. Pandangan Nora perlahan beralih ke Sean. Raut wajah pria itu terlihat percaya diri dan tenang, seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya. Nora tidak percaya kalau Sean tidak ada hubungannya dengan ini. Tuan White, apakah Tuan Eason yang mengirimmu ke sini dengan kontrak ini? Nyonya Perkins juga menatap Sean sebelum dia menanyai Carson. Tuan Eason? Tidak. Carson ragu-ragu selama 2 detik sebelum dia berbalik untuk melihat Sean. Bab 250, aku memberi kamu kontrak ini. Carson awalnya berpikir bahwa dia harus memberikan hadiah itu di depan Sean. Itu akan menjadi permintaan maaf yang pantas untuknya. Carson tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Namun, dia menyadari posisi Sean di keluarga Perkins tampak sedikit canggung. Oleh karena itu, Carson memikirkannya dan memutuskan bahwa dia harus mengatakan yang sebenarnya saat ini. Ini bukan dari Tuan Eason. Kontrak ini. Tatapan Nyonya Perkins menunjukkan rasa penasaran. Terutama karena semua orang bisa melihat bahwa kontrak ini jelas-jelas hanya mengirimkan uang untuk keluarga Perkins. Keluarga White tidak punya koneksi dengan keluarga Perkins, jadi mengapa mereka mengirim uang untuk keluarga Perkins tanpa alasan? Pasti ada seseorang di balik peristiwa ini. Keluarga Perkins tahu itu. Carson berbalik sekali lagi dan melihat diam-diam. Jika Sean tidak berbicara, dia tidak berani membuat keputusan tanpa izin. Dia mendapatkan pengampunan Sean setelah banyak bersusah payah. Jika Sean marah lagi padanya, dia pasti akan benar-benar celaka. Aku yang memberikan kontrak ini. Saat itu, Sean perlahan menengadah untuk melihat Nyonya Perkins. Tidak ada yang menyangka Sean mengatakan itu. Pekarangan menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Pandangan semua orang mengarah pada Sean. Ekspresi banyak orang tampak tidak percaya dan cemoohan terpampang di wajah mereka. Namun, ketika mereka melihat raut percaya diri di wajah Sean, mereka merasa sedikit tidak yakin. Sean, apa yang kamu bicarakan sekarang? Kamu memberi kami kontrak perusahaan Lemont Medicine dan kamu juga memberikan kami kontrak dengan keluarga White. Kenapa kamu tidak bilang saja kalau kamu juga memiliki kedudukan yang sama seperti matahari dan bulan? Kenapa kamu tidak bilang saja kalau kamu bisa membuat keluarga terhebat di kota Riverfall datang kepada kami dengan berlutut, memohon untuk bekerja bersama kami? Teriak Yates pada Sean seraya membanting meja. Keluarga terhebat? Itu bukan masalah besar. Kata Sean acuh tak acuh sambil menggelengkan kepalanya. Jika Sean mengucapkan sepatah kata pun, Theo akan mampu menaklukkan tidak hanya kota Riverfall kecil yang mungil ini, tapi juga seluruh negara bagian Riverland. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan kata-kataku untuk orang tolol sepertimu. Tuan White,
orang cacat ini adalah seseorang yang idiot selama 2 tahun. Kesadarannya pulih baru-baru ini. Kami minta maaf untuk itu. Jangan pedulikan dia. Ayo lanjutkan negosiasi kita. Yates tidak ingin membuang-buang waktu dengan Sean seraya berbalik untuk melihat Carson. Namun, ucapan Carson membuat Yates tertegun. Saya minta maaf, tapi saya hanya ingin membicarakan kontrak ini dengan tuan lain. Ekspresi seluruh anggota keluarga tampak tercengang. Sebelumnya, mereka hanya punya firasat. Namun, sekarang mereka telah mendengarnya dari sumber yang terpercaya. Tidak ada cara bagi mereka untuk tetap mempertahankan ketenangan mereka. Apa? Kenapa? Tanya Yates dengan ekspresi kaku di wajahnya. Itu karena Tuan Lane lah saya di sini untuk membicarakan kontrak ini dengan Anda. Sederhananya, itu karena Anda punya Tuan Lane di keluarga Anda, sehingga kontrak ini menjadi milik Anda. Pada saat itulah, Carson mengeja kebenarannya secara keseluruhan. Dengan derit keras, Yates perlahan jatuh ke kursinya, matanya penuh ketidakpercayaan. Sedangkan yang lainnya, mereka terdiam. Mereka menatap Sean dengan raut wajah yang rumit. Kontrak perusahaan Lemont Medicine mungkin benar-benar tidak ada hubungannya dengan Sean. Namun, kesepakatan yang diberikan keluarga White pada mereka ini diakui oleh Carson karena Sean. Mereka memikirkan tentang bagaimana mereka baru saja mengatakan kalau Sean telah membawa semacam kontribusi untuk keluarga. Mereka tidak akan sebenci itu padanya. Namun, sekarang karena kebenaran itu ada di hadapan mereka benar-benar sangat malu. Jadi Nyonya Perkins, apa kita akan menandatangani kontrak ini? Carson bangkit berdiri dan menatap Nyonya Perkins lalu bertanya, memecah keheningan. Meskipun keluarga White tidak begitu berpengaruh seperti keluarga Perkins, dia tidak perlu tunduk di hadapan mereka. Seluruh kesopanannya sepenuhnya demi Sean. Menghela napas dengan sedikit batuk, Nyonya Perkins menjawab. Ya, tentu saja. Kita akan menandatanganinya. Nyonya Perkins tentu tahu untuk tidak mengambil hadiah yang tidak pantas diterimanya. Namun, mengingat situasi keluarga Perkins saat ini, dia tidak bisa bersikap angkuh. Selama itu akan membuat keluarga Perkins berkembang, dia tidak memedulikan hal lain. Siapa yang akan menandatanganinya? Carson bertanya sekali lagi. Nyonya Perkins terdiam sejenak sebelum berkata, tentu saja, Nora akan bertanggung jawab penuh untuk itu. Masalah kontrak sudah diselesaikan. Rezeki nomplok dari kontrak ini jatuh ke pangkuan Nora sekali lagi. Bab 251, Kehormatan. Saat itu, Nora benar-benar bingung. Dia perlahan berbalik memandang Sean. Lelaki itu masih mempertahankan ekspresi tenangnya. Selama ini, dia baru berbicara 2 kali. Sedangkan Carson White sudah melakukan segalanya untuknya. Ini membuat Nora merasa Sean memiliki aura pemimpin yang mengitarinya. Dia tidak perlu berbicara apa-apa, tetapi bawahannya akan langsung membantunya membereskan semuanya. Nona Nora, tolong tanda tangan di sini. Ucap Carson hormat sambil menatap Nora. Baiklah. Nora ragu sejenak. Dia tidak seharusnya menerima hadiah yang tidak pantas untuknya. Kontrak yang menguntungkan ini seolah-olah sebuah amal yang diberikan oleh orang luar kepada keluarga Perkins. Kontrak pertama dengan perusahaan Lemont Medicine saja sudah membuat Nora merasa cukup tidak enak hati. Sekarang hal ini terjadi lagi, Nora awalnya hendak menolak. Dia memang pada dasarnya berbeda dari anggota keluarga Perkins lainnya. Tidak apa-apa. Tanda tangani saja. Sean mengeluarkan pena dan meletakkannya di tangan Nora. Nora berpikir bahwa kontrak ini adalah amal dari keluarga White. Pada kenyataannya,
Ini menjadi sebuah kehormatan bagi Carson bahwa Sean yang akan menerima kontrak itu. Baiklah. Akhirnya, Nora memilih untuk menuruti kata-kata Sean. Namun, saat dia menandatangani namanya, Nora masih merasa dilema. Sean tidak sama seperti sebelumnya. Terlepas dari cara bicara atau sikap lelaki itu sangat berbeda dari sebelumnya. Nora mendadak tidak yakin apakah perubahan ini untuk hal yang lebih baik atau lebih buruk. Baiklah, Tuan Lane, Nona Nora, Nyonya Perkins. Saya tidak akan merepotkan kalian lagi. Mari kita bertemu lagi di lain waktu. Setelah Nora menandatangani kontrak, Carson mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang yang hadir sebelum beranjak pergi. Begitu dia pergi, Carson merasa sangat bahagia. Lelaki itu hampir menarik kegirangan. Walau kontrak ini akan membuatnya tidak punya uang dan bahkan mungkin akan sedikit menelan biaya, apalah arti semua itu dibandingkan dengan nasib keluarganya. Kediaman Perkins. Setelah Carson pergi, keheningan tetap meliputi halaman. Semua orang menatap Sean dengan tatapan yang penuh dilema. Mereka enggan percaya bahwa si idiot ini, parasit cacat ini, benar-benar mampu. Ini membuat mereka melihat Sean dengan pandangan berbeda. Bukankah itu hanya keluarga White? Aset kecil mereka tidak berarti apa-apa bagi keluarga Perkins. Yates menggertakkan gigi lalu mendengus dingin. Sementara Sean tidak punya niatan untuk berbicara dengan Yates. Dia muak melihat lelaki itu mempermalukan diri sendiri seperti itu. Yates, jangan terlalu banyak menuntut. Kamulah yang bilang bahwa jika Sean bisa melakukan sedikit pekerjaan, dia akan berkontribusi untuk keluarga. Sekarang berkat Sean, keluarga White telah membawakan kita kontrak yang menguntungkan. Beraninya sekarang kamu berbicara begini? Nora mengepalkan tangan dan memelototi Yates saat mengatakannya. Sika? Lalu kenapa? Bukankah sudah kubilang bahwa Sean? Yates cemberut dan ingin membalas. Dia telah lebih dulu mengincar kontrak keluarga White yang sudah hampir dia tanda tangani. Pada akhirnya jatuh ke pangkuan Nora. Kesempatan emasnya pergi begitu saja. Dia sangat tidak senang. Dasar bajingan! Tenanglah! Nyonya Perkins tiba-tiba memukul bagian atas meja dengan telapak tangannya yang membuat Yates bergidik. Nenek! Yates menggertakkan gigi dan berkata dengan sedih. Satu kata lagi darimu dan aku akan mengusirmu. Nyonya Perkins tiba-tiba memukul bagian atas meja dengan telapak tangannya yang membuat Yates bergidik. Nenek! Yates menggertakkan gigi dan berkata dengan sedih. Satu kata lagi darimu dan aku akan mengusirmu. Nyonya Perkins kembali membanting meja, meneriaki Yates. Aku... Yates tertegun sejenak sebelum memutuskan untuk menundukkan kepalanya dan tutup mulut. Sedangkan Fanny tersenyum dingin. Yates benar-benar idiot. Dia belum berbicara sepatah kata pun hingga detik ini, tapi Yates masih berani menyerang Sean. Apapun yang terjadi, kontrak keluarga White terbukti telah diperoleh Sean. Bagaimana mungkin Nyonya Perkins sekarang tinggal diam membiarkan Sean diejek? Ayo makan. Nora, pergilah dan ambilkan Sean makanan. Nyonya Perkins tersenyum pada Nora. Oke, tentu. Nora sedikit kaget melihat tingkah Nyonya Perkins. Makan malam pun berlangsung dengan cukup damai. Bagi Nora dan keluarganya, makan malam ini sangatlah berarti. Dalam 2 tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya mereka bisa menikmati makan malam yang tenang bersama keluarga Perkins. Dulu, dia dan keluarganya selalu menjadi bahan lelucon keluarga Perkins di setiap makan malam keluarga. Awalnya, Sean yang akan jadi sasaran keluarga Perkins.
Namun akhirnya, seluruh keluarga Nora dan Sean akan terseret ke dalamnya. Namun, hari ini tidak ada yang berani melakukan hal itu. Setelah makan malam, semua orang duduk dan berbincang sebelum mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Sean, kemarilah sebentar. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Sean dan Nora baru saja hendak masuk ke dalam mobil untuk pergi saat Yates memanggil mereka. Bab 252 akan kubayar 10 kali lipat. Namun Sean bahkan tidak menoleh ke belakang saat menimpali. Aku tidak ingin mendengarnya. Kamu? Yates mendengus dingin dan berkata, ini soal Nora. Jangan menyesal jika mengabaikanku. Sean berhenti begitu mendengar Yates mengatakan itu. Sean, abaikan saja dia. Ayo kita pulang. Nora mengernyit, menghentikan Sean. Jangan khawatir. Ini akan baik-baik saja. Kalau dia ingin bicara, mari kita bicara. Sean tersenyum, lalu memutar kursi roda dan mendorong dirinya ke arah Yates. Bicaralah, kata Sean, menatap Yates dari kursi rodanya. Haha, aku hanya ingin memberitahu kamu satu fakta. Yaitu, tidak peduli seberapa kompeten kamu, tidak peduli seberapa sedikit uang yang kamu bawa, kamu tidak akan pernah bisa bersama Nora. Yates tertawa dingin dengan tatapan sombong di matanya. Dan kamu yang memutuskan itu. Sean mengernyit saat mendengar ini. Tidak, tapi itu adalah keputusan nenek dan keluarga. Biar kukatakan yang sebenarnya. Kalaupun Nora ingin menikah, dia harus menikah dengan Tuan Eason. Kamu mungkin tidak tahu soal ini, tapi Tuan Eason menggunakan 10,5 miliar rupiah yang kamu berikan kepada lelaki itu sebagai mahar yang dipercayakan pada keluarga Perkins. Selama lelaki itu menikahi Nora, uang itu menjadi milik kita. Yates menatap Sean puas. Dia sudah membalaskan dendamnya atas penghinaan yang tadi dia rasakan di meja makan. Dan Nyonya Perkins mengambil uangnya? Sean mengerutkan kening saat mendengar ini. Tentu saja. Mahar 10,5 miliar rupiah adalah jumlah yang besar bahkan di seluruh kota Riverfall. Kenapa Nyonya Perkins tidak mau menerimanya? Kalau dia tidak mengambil mahar Tuan Eason, apa dia mau mengambil kursi rodamu? Raut penghinaan terpampang di wajah Yates. Sean tersenyum dingin sebelum bertanya. Ada yang bagus soal 10,5 miliar rupiah itu. Yates kaget begitu mendengar ucapan Sean sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian berkata, yang benar saja. Setidaknya, itu bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh seseorang yang mengambil pinjaman uang untuk membayar tagihan seperti kamu. Yates bersedekap, sebuah senyum dingin terlukis di wajahnya. Aku harap kamu akan mengingat apa yang baru saja kamu katakan. Sean melirik Yates sebelum perlahan menjauh pergi. Tentu saja, aku akan ingat. Aku ingin menyaksikan apa kamu masih bisa berfantasi seperti ini. Yates mendengus dingin sebelum masuk ke mobilnya dan pergi. Apa yang Yates katakan padamu? Tanya Nora setelah Sean masuk ke dalam mobil. Dia bilang bahwa Hawk Eason membayar 10,5 miliar rupiah sebagai maharmu untuk menikahinya. Sean tidak menyembunyikan kebenarannya. Maksudmu 10,5 miliar rupiah? Nora langsung tertegun. Walaupun dia tidak peduli dengan uang Hawk, mahar 10,5 miliar rupiah adalah harga yang sangat tinggi. Di seluruh kota Riverfall, mungkin ada kurang dari 10 pernikahan di mana mahar sebesar itu dibayarkan. Benar. Di kota Riverfall, mahar 10,5 miliar rupiah akan ditempatkan dalam peringkat 5 mahar tertinggi.
Namun, aku akan memberimu mahar yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh semua negara bagian Riverland. Sean perlahan berbalik dan menatap Nora sepenuh hati. Kamu... Nora tersipu dan bergumam. Kenapa kamu bicara soal mahar? Aku tidak pernah bilang akan menikahimu. Kalau kamu tidak mau menikah denganku, lalu siapa yang akan kamu nikahi? Selain aku, siapa yang pantas untukmu? Selain aku, siapa yang berani menikahimu, Nora? Nada suara Sean teguh dan mendominasi, sampai-sampai sedikit serampangan. Namun, saat wanita itu menatap mata Sean yang teguh, dia berpikir bahwa Sean mengatakan yang sebenarnya. Nora tersipu dan menundukkan kepalanya. Dia tidak melanjutkan topik itu. Sean, katakanlah sejujurnya. Apa kamu punya hubungan dengan orang-orang dari dunia hitam itu? Kenapa Tuan Gatsby membiarkanmu lolos begitu saja? Lalu, mengingat kepribadian Jeremy White, dia tidak akan dengan mudah tunduk padamu begitu saja. Dan hari ini, bahkan ayah Jeremy datang atas kemauannya sendiri untuk memberikan keluarga Perkins kesepakatan yang bagus demi dirimu. Apa kamu mencari berandalan untuk berurusan dengan keluarga White? Nora mengajukan serangkaian pertanyaan seperti sebuah buku I Wonder Why saja. Pertanyaan wanita itu membuat Sean sedikit pusing. Aku akan cerita soal itu lain waktu. Aku harus keluar nanti, kata Sean pada Nora sambil menggeleng. Oh, baiklah. Nora mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Restoran Minstrel, kota Riverfall, terletak di bagian kota yang tenang dan suasananya juga damai. Biasanya hanya ada sedikit pelanggan. Itu adalah tempat peristirahatan yang sempurna bagi siapapun yang mencari keheningan. Saat ini, di sebuah ruang tunggu di lantai paling atas, Sean duduk bersama Theo sambil berbincang. Ben sedang berjaga di depan pintu untuk mencegah siapapun mendekat. Jen, Sean, kenapa kamu datang menemuiku? Theo menuangkan teh untuk Sean sambil bertanya lembut. Aku butuh sejumlah uang sebagai mahar untuk keluarga Perkins, kata Sean sambil mengambil cangkir teh, memutarnya lembut di tangannya. Berapa yang kamu butuhkan? Theo tidak menanyakan hal lain selain jumlah uang yang dibutuhkan. Hawkizon menyiapkan 10,5 miliar rupiah. Menurutmu berapa yang harus kita berikan? Tanya Sean sambil terus memutar-mutar cangkirnya. Theo berpikir sejenak sebelum kembali bertanya. Kalau begitu, haruskah kita membayar 10 kali lipat dari 10,5 miliar itu? Tentu, kata Sean dengan pasti sambil meletakkan cangkirnya. 105 miliar rupiah untuk mahar. Di seluruh negara bagian Riverland, itu pasti adalah mahar tertinggi yang pernah ada. Aku mengerti, Sean. Ini adalah kesepakatan. Theo tidak berkata apa-apa lagi dan segera menyetujuinya. Aku membutuhkannya secara tunai. Keluarga Perkins suka uang tunai, kan? Akan kukubur mereka dengan itu. Bab 253, semangat yang tidak akan pernah padam. Kesombongan bisa terpampang dari kata-kata Sean. Orang lain yang mendengar kata-kata itu pasti akan langsung berpikir bahwa dia sedang menyombongkan diri. Namun, Theo tidak berpikiran begitu. Hanya dia yang tahu bahwa pria cacat di kursi roda ini pernah berdiri di tingkat tertinggi komando. Sean pernah menjadi jenderal terhebat bintang 9 di Angkatan Darat. Kendalinya atas jutaan orang membuktikan kekuasaan dan wewenangnya yang tidak tertandingi. Bahkan jika seseorang luar biasa makmur dan berkuasa sekalipun, Sean tidak akan memedulikan mereka. Uang bukanlah apa-apa bagi Sean. Kalau uang dijadikan ibarat, maka setiap orang di bumi bisa dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah tipe orang yang bergegas untuk menghasilkan uang.
Tipe yang kedua adalah mereka yang bisa menjadikan uang sebagai penentu posisi mereka di masyarakat. Sean dulunya pernah berada di kelompok yang terakhir. Jadi baginya, uang benar-benar hanya angka. Sean butuh beberapa waktu untuk menyiapkan uang tunai sebesar 105 miliar rupiah. Bagaimanapun juga, lebih sulit untuk menarik uang tunai. Bahkan dengan posisi Theo, itu akan memakan cukup waktu. Tidak apa-apa. Tidak perlu terburu-buru. Persiapkan saja. Akan aku beritahu saat ku butuh kamu mengirimkannya. Sean mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya dengan lembut. Baiklah, Sean. Akan ku kerjakan. Theo segera mengangguk hormat. Lelaki itu segera mengisi cangkir teh Sean begitu dia meletakkannya. Ngomong-ngomong, Sean, atas nama siapa aku harus mengirimkannya saat waktunya tiba? Theo memikirkan hal itu sebelum dia mengajukan pertanyaan. Tentu saja, kirimkan atas namaku. Tidak ada gunanya menyembunyikannya jika kita yang melakukannya. Saat kita mengirimkan uang itu kepada mereka, kita mengirim sebuah pesan. Itu sebuah penghinaan bagi mereka. Jadi kita harus memberitahu mereka dari siapa asalnya. Tatapan Sean acuh tak acuh. Keluarga Perkins telah mengambil 10,5 miliar rupiah dari Hawk Eason sebagai mahar. Itu membuatnya tidak senang. Theo mengangguk dan mencatat semua hal tersebut. Omong-omong, Sean, sekarang sudah ketiga kalinya Hawk menantangmu. Bagaimana kalau aku diam-diam? Theo memelankan suaranya dan menatap Sean dengan penuh tanya. Dia ingin menyingkirkan Hawk. Namun, Sean menggeleng dan berkata, Hawk tidak sama dengan Christian Garner. Christian punya uang, tapi Hawk tidak lebih dari orang cabul yang tercela. Tidak akan ada yang menangisi kuburannya. Namun, Hawk punya keluarga Eason di belakangnya dan beberapa kekuasaan di kota Riverfall. Kalau dia mati, itu pasti akan menimbulkan masalah. Kita tidak perlu mengambil risiko mengekspos diri kita kepada orang seperti itu. Theo perlahan mengangguk begitu mendengar apa yang Sean ucapkan. Sebenarnya, Theo tidak bodoh. Kalau dia bodoh, dia tidak mungkin akan naik ke posisinya sekarang. Namun, lelaki itu mempercayai Sean sepenuhnya. Jadi apapun yang Sean katakan, dia akan menganggapnya masuk akal. Dia akan mengerjakan apapun yang diperintahkan tanpa keraguan. Ada kabar terbaru soal ramuan hati berlian? Sean meletakkan cangkir tehnya dan menatap Theo. Theo sedikit tersipu begitu mendengar pertanyaan itu. Dia seperti salah tingkah. Tidak apa-apa. Gunakan waktumu sebaik mungkin. Tidak perlu terburu-buru. Ketika Sean melihat ekspresi Theo, dia menebak hasilnya. Theo belum juga menemukannya. Bagaimanapun juga, Sean tidak akan menyalahkan Theo untuk itu. Sebagai seorang dokter, dia tahu lebih baik dari siapapun betapa sulitnya mendapatkan ramuan hati berlian. Semuanya telah diatur oleh hukum. Dan alam pun diatur oleh hukum alam. Ramuan langka yang punya efek ajaib tidak akan mudah ditemukan. Kalau tidak, itu tidak akan jadi begitu berharga. Apalagi, Sean tahu betul bahwa Theo akan melakukan yang terbaik untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan. Pasti ada banyak alasan bagus kenapa dia belum juga menemukan ramuan itu. Sean mempercayai Theo, jadi dia enggan terlalu banyak bertanya untuk menghindari terlalu menekan lelaki itu. Ini untuk menghindari Theo melakukan hal yang berisiko saat dirinya berada di bawah tekanan. Lalu akhirnya, mereka mungkin benar-benar akan kehilangan kesempatan terakhir mereka. Sean, sejujurnya kupikir kamu bisa memilih untuk kembali. Kalau kamu melanjutkan perintah ini dengan 1 juta orang di bawahmu, yang perlu kamu lakukan cuma menyebutkannya, dan barat laut yang luas akan luluh lantak.
Dengan itu, kamu akan segera menemukan apa yang kamu butuhkan. Theo mendongak menatap Sean dan menyebutkan hal ini lagi. Sean, kamu tidak perlu menanggung beban di hatimu. Semua rekan kita di masa lalu menunggu kepulanganmu. Setidaknya, aku bisa menjanjikanmu bahwa rekrutan terbaru, semuanya 100.000 dari mereka, sangat setia dan menunggu kepulanganmu. Saat Theo mengatakannya, dia memukulkan tinjunya ke dadanya. Hatiku ini tidak pernah berubah. Hati ini penuh dengan semangat yang berkobar, yang tidak akan pernah padam. Aku sudah menunggumu untuk melanjutkan perintahmu dan memimpin kita lagi untuk mengalahkan musuh. Mata Theo terbuka lebar. Nada suaranya tulus dan sungguh-sungguh. Sean terdiam sejenak, senyum pahit terlukis di wajahnya saat dia berkata, Aku percaya bahwa saudara-saudara kita akan tetap menerimaku dan bahwa banyak orang yang menungguku. Namun, apakah kamu berpikir bahwa Tuan kita akan membiarkan seorang cacat untuk memerintah pasukannya? Pertanyaan Sean membuat Theo tertegun. Selama ini, dia terlalu berpikiran sederhana. Tadinya dia berpikir selama Sean sama seperti dulu, dia bisa kembali pada jabatannya kapanpun juga. Namun, sekarang Theo tiba-tiba menyadari bahwa agar Sean bisa kembali ke posisinya, dia harus dijemput oleh tuan mereka.